Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Viva dari kelas EJ23B dengan NIM 2390331037. Saya di sini ingin menjawab soal UTS dari matkul Fashion Branding. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan fashion branding? Deskripsikan dengan contoh sederhana bagaimana sebuah brand fashion dapat membangun citra positif di mata konsumen. Jadi yang dimaksud fashion branding adalah cara sebuah brand fashion membentuk identitas dan citra di mata konsumen. Jadi bukan cuma seperti logo atau desain baju, tapi bagaimana sebuah brand itu bercerita lewat gaya, nilai, bahkan cara mereka berinteraksi dengan audiens. Tujuannya supaya orang bisa langsung mengenali dan merasa terhubung sama brand tersebut. Salah satu contoh simpelnya misalnya ada salah satu brand lokal yang fokus jualan baju basic tapi tetap stylish dengan pesan bahwa semua orang bisa tampil keren tanpa harus mahal. Mereka konsisten pakai warna netral, desain minimalis, dan kampanyenya sering menampilkan model dari berbagai bentuk tubuh dan warna kulit. Karena konsisten dengan pesan dan nilai itu, lama-lama orang mulai menganggap brand ini inklusif, down to earth, dan relatable. Nah, itu salah satu cara membangun citra positif lewat branding. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebuah brand fashion baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Apa manfaat dari menggunakan influencer dalam strategi branding? Jelaskan 2 dampak positif dan 1 tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh brand tersebut. Jawabannya yaitu menggunakan influencer sebagai brand ambassador merupakan strategi yang cukup efektif karena mereka mempunyai pengaruh besar di media sosial dan bisa membawa brand lebih dekat ke target audiens. Orang-orang cenderung lebih mudah percaya dan tertarik ketika melihat influencer favorit mereka pakai atau rekomendasikan suatu produk. Berikut 2 dampak positifnya. Yang pertama itu dapat meningkatkan exposure brand. Koleksi terbaru jadi lebih cepat dikenal luas, apalagi kalau influencernya punya followers yang sesuai dengan target market brand. Yang kedua itu dapat membangun kepercayaan, karena followers biasanya percaya dengan opini si influencer, jadi produk dari brand pun lebih mudah diterima dan dicoba. Dan adapun tantangannya yaitu resiko reputasi, karena jika influencer tersebut terlibat kontroversi suatu masalah atau gaya hidup bertentangan dengan nilai brand, hal tersebut bisa merusak citra brand. Jadi pemilihan influencer harus benar-benar selektif dan sesuai brand agar tidak merugikan brand. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga. Soalnya yaitu brand equity adalah nilai yang dibangun oleh sebuah brand seiring waktu dan sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jelaskan konsep brand equity dan bagaimana sebuah brand dapat meningkatkan brand equity-nya melalui strategi pemasaran jangka panjang. Deskripsikan pula bagaimana krisis atau isu negatif yang dapat merusak brand equity dan berikan contoh brand yang berhasil pulih setelah krisis. Jawabannya, brand equity itu bisa dibilang nilai tambah yang dimiliki sebuah brand karena persepsi positif dari konsumen. Jadi ketika orang lebih memilih satu produk bukan karena produknya jauh lebih bagus, tapi karena mereka percaya atau merasa dekat dengan brand tersebut. Tandanya brand tersebut equity-nya kuat. Untuk meningkatkan brand equity, brand perlu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Caranya bisa lewat kualitas produk yang konsisten, pelayanan yang baik, storytelling yang kuat, dan campaign yang sesuai dengan nilai-nilai brand. Intinya, brand harus terus kasih pengalaman positif dan relevan bagi konsumennya dari waktu ke waktu. Tapi, brand equity juga bisa rusak kalau ada krisis atau isu negatif. Misalnya ada suatu skandal etika produk yang gagal atau pelayanan buruk bisa bikin konsumen kehilangan kepercayaan. Dan salah satu brand fashion yang mengalami krisis tapi berhasil pulih yaitu brand Burberry. Pada awal tahun 2000-an, Burberry mengalami penurunan citra yang signifikan karena asosiasi dengan kelas sosial rendah di Inggris, terutama karena penggunaan logo khas mereka yang seringkali dipakai oleh kelompok geng muda. Hal ini menyebabkan citra brand yang sebelumnya mewah dan elegan menjadi terkesan murah. Untuk memperbaiki citranya, Burberry melakukan rebranding besar-besaran. Mereka mengganti CEO, meremajakan desain koleksi, dan mengubah pendekatannya terhadap pemasarannya, termasuk memanfaatkan selebritas dan influencer untuk mempromosikan brand mereka.
Selain itu, mereka fokus pada koleksi high-end dan mengurangi distribusi produk yang lebih murah di outlet-outlet yang bisa merusak eksklusivitas mereka. Hasilnya, Burberry berhasil kembali menjadi brand fashion yang premium dan diinginkan, bahkan menjadi salah satu brand luxury yang lebih relevan dan tren modern. Keberhasilan mereka dalam menghadapi krisis ini menunjukkan dengan langkah strategis yang tepat, brand fashion pun bisa pulih dari krisis citra. Selanjutnya untuk soal yang keempat, sebutkan 10 brand kategori dan dilengkapi masing-masing 2 nama brandnya. Yang pertama itu ada fashion luxury, terdapat Gucci dan Louis Vuitton. Yang kedua itu ada fast fashion, ada Zara dan H&M. Yang ketiga untuk sportswear itu ada Nike dan Adidas. Yang keempat beauty dan kosmetik itu terdapat Maybelline dan Huda Beauty. Untuk yang kelima food and beverage yaitu ada Coca-Cola dan Starbucks. Yang keenam teknologi yaitu Apple dan Samsung. Yang ketujuh ada otomotif, contohnya Mercy dan BMW. Yang ke-8 ada skincare yaitu The Ordinary dan SK2. Yang ke-9 untuk footwear ada Converse dan Vans. Yang ke-10 ada lifestyle itu ada Muji dan IKEA. Selanjutnya untuk soal yang kelima, sebutkan masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan pluralistic brand. Pluralistic brand yaitu strategi di mana satu perusahaan itu memiliki beberapa merek yang berdiri sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama itu dapat mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan memiliki beberapa merek. Perusahaan bisa menargetkan berbagai segmen pasar yang berbeda. Misalnya satu merek bisa fokus pada konsumen kelas menengah, sementara yang lain menargetkan pasar premium. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan berbagai tipe konsumen. Yang kedua itu diversifikasi resiko. Jika satu merek mengalami penurunan penjualan atau masalah reputasi, merek lainnya masih bisa mendukung perusahaan secara keseluruhan. Dengan memiliki beberapa merek, resiko bisnis menjadi lebih tersebar dan lebih mudah diatasi. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu biaya yang lebih tinggi. Mengelola banyak merek membutuhkan banyak sumber daya, mulai dari tim, pemasaran produksi, hingga distribusi. Setiap merek juga memerlukan strategi pemasaran terpisah, yang bisa menjadi beban biaya operasional yang cukup besar. Dan yang kedua itu kesulitan dalam menjaga citra yang konsisten. Dengan banyaknya merek yang dimiliki perusahaan, mungkin kesulitan untuk menjaga identitas atau citra yang jelas dan konsisten di mata konsumen. Masing-masing merek memiliki gaya, nilai, dan pesan yang berbeda yang bisa membuat konsumen bingung dan tidak tahu apa sebenarnya diwakili oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk soal yang keenam, brand identity tidak hanya terbentuk dari elemen visual tetapi juga melalui pengalaman dan nilai-nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Jelaskan bagaimana pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan turut membentuk brand identity. Berikan contoh brand yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan. Jawabannya, brand identity itu memang lebih dari sekedar logo atau desain visual. Sebuah brand terbentuk melalui kombinasi dari pengalaman pelanggan, nilai-nilai yang diusung oleh perusahaan, dan cara brand tersebut berinteraksi dengan audiensnya. Pengalaman pelanggan mencangkup bagaimana konsumen merasa saat berinteraksi dengan brand, baik itu saat membeli produk, menggunakan produk, atau berkomunikasi dengan layanan pelanggan. Semua hal itu membentuk persepsi mereka terhadap brand tersebut. Misalnya, apakah layanan pelanggan cepat dan ramah, apakah produk berkualitas dan sesuai dengan harapan, atau apakah pengalaman berbelanja menyenangkan. Untuk nilai-nilai perusahaan juga sangat penting dalam membentuk brand identity. Misalnya, jika sebuah brand mengedepankan keberlanjutan atau keadilan sosial, konsumen akan melihat brand tersebut sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar produk, tapi juga sebagai bagian dari gerakan atau nilai yang mereka dukung. Hal ini membuat brand lebih berarti bagi konsumen dan bisa menciptakan ikatan emosional yang kuat. Contoh brand yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan adalah Patagonia. Brand ini bukan hanya menjual pakaian outdoor, tapi mereka mengomunikasikan nilai keberlanjutan dan peduli lingkungan melalui semua aspek bisnis mereka.
dari mulai penggunaan bahan ramah lingkungan, transparansi dalam proses produksi, hingga kampanye sosial yang mengajak konsumen untuk lebih peduli terhadap alam. Semua ini menciptakan citra Patagonia sebagai brand yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap planet ini. Pengalaman pelanggan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut membuat konsumen merasa mereka membeli lebih dari sekadar produk, tapi mereka dapat mendukung misi yang lebih besar. Dengan cara ini, Patagonia berhasil menciptakan brand identity yang kuat yang tak hanya terlihat dari desain produknya, tetapi juga dari nilai yang mereka bawa dalam setiap tindakan dan komunikasi mereka. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 7, terdapat banyak sekali profesi di bidang desain mode. Deskripsikan apa dan bagaimana profesi di bidang fashion yang Anda cita-citakan dan apa saja langkah-langkah untuk mencapainya. Untuk profesi yang saya cita-citakan adalah menjadi seorang fashion blogger atau influencer. Seorang fashion blogger tugasnya akan berbagai gaya dan tren fashion dengan audiens melalui platform seperti Instagram, YouTube, atau blog. Profesi fashion blogger melibatkan pembuatan konten kreatif, kerjasama dengan brand, dan membangun pengaruh di dunia fashion. Untuk langkah-langkah untuk menjadi fashion blogger atau influencer, yang pertama itu tentukan niche. Niche itu segmentasi pasar, fokus pada area fashion tertentu yang saya minati. Yang kedua itu bangun platform, pilih media sosial atau blog untuk berbagi konten. Yang ketiga itu ada konsisten dalam konten, buat konten berkualitas secara rutin. Yang keempat itu bangun brand pribadi, tentukan gaya dan suara yang unik. Nomor 5 itu interaksi dengan audiens, bangun hubungan dengan pengikut. Yang keenam itu pelajari SEO dan pemasaran digital agar konten mudah ditemukan. Yang ketujuh itu kerjasama dengan brand, bangun kolaborasi dengan merek. Yang ke-8 itu pantau analisis kinerja konten dan sesuaikan strategi. Yang ke-9 itu ikuti tren fashion agar konten tetap relevan. Yang ke-10 sabar dan bertahan. Membangun audiens membutuhkan waktu dan usaha. Profesi ini membutuhkan kreativitas, konsistensi, dan kesabaran, tetapi bisa sangat memuaskan jika kamu memiliki minat dan komitmen pada fashion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.